Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kita akan berangkat ke Bogor ya. Ingin menjenguk alumni Tebu Ireng Kang Haji Udin ya. Beliau alumni angkatan 78-79 ya. Informasi yang saya dapatkan, serangannya mendadak dengan didahului tensi yang begitu tinggi. Informasinya Haji Udin terkena stroke ya. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan dan kesembuhan. Amin amin ya rabbal alamin. Saat ini kita akan masuk ke tol Jagorawi guys ya. Oke guys ya. Saat ini kita berada di tol Jagorawi guys ya. Wow, hujannya deras banget guys ya. Allah. Semua ini kita lakukan semata-mata ingin menjenguk sesama alumni Tebu Ireng. Mari kita galakan gerakan indahnya silaturahmi kepada siapapun, kapanpun dan dimanapun. Walaupun hujan deras ya, petir, angin kencang, nah, kita lalui ya. Semangat silaturahmi agar kita mendapatkan keberkahan dari silaturahmi. Oke, kepada sesama alumni Tebu Ireng, jangan bosan-bosan silaturahmi, karena dengan silaturahmi itulah maka insya Allah kita akan mendapatkan barokah dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Terima kasih guys. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kapanpun dan dimanapun, mari kita galakkan gerakan indahnya silaturahmi kepada sesama alumni Tebu Ireng. Padahal tadi guys lagi istirahat guys ya. Ya apalagi saat ini hujan ya, hujan deras lagi. Tapi ya tahu, rasa hati ini tuh terketuk pintu kalau ada sesama alumni ya yang non sewu lagi membutuhkan bantuan, karena kebetulan alumni Haji Udin informasinya terkena stroke guys, dan beliau domisili di Bogor ya, dan saat ini informasinya dirawat di Rumah Sakit Medika Dramaga ya, informasinya demikian. Maka rasanya ini setir mobil ini ya, setir mobil saya ini rasanya ingin mengajak saya untuk menjenguk ya, untuk menjenguk. Kita bilang silaturahmi. Walaupun hujan deras, kita harus tetap silaturahmi guys. Itulah stroke guys. Apa sih stroke itu? Stroke itu definisinya adalah penyakit ya yang menyerang pada pembuluh darah di otak guys, dimana terjadi secara mendadak dan mengakibatkan ataupun menimbulkan yang kita sebut dengan defisit neurologis vokal ya, defisit neurologis vokal. Nah, kira-kira stroke itu memang ada berapa? Ada berapa stroke itu? Stroke sendiri secara klasifikasi kita bagi menjadi dua guys ya. Ada stroke penyumbatan atau stroke infak, dan stroke perdarahan atau stroke hemoragik ya. Adapun stroke infak sendiri itu kita bagi menjadi dua. Ada yang memang secara lesi itu kecil, yang kita sebut dengan mimicry stroke. Ada yang begitu besar, yang biasanya kita sebut dengan stroke emboli guys. Biasanya
kita ketahui bahwa untuk stroke tadi seperti per definisi itu terjadinya secara mendadak ya. Kebetulan tadi saya diberi informasi memang terjadinya mendadak ya. Mendadak, dan informasinya waktu lagi berkegiatan ya. Berkegiatan dan menimbulkan defisit neurologis vokal. Informasinya ada gangguan motorik ya, kelemahan anggota gerak ya. Kalau nggak salah sih sebelah kiri, tapi kita bisa lihat lebih lanjut ya. Kira-kira yang lemah kanan apa kiri. Nah, itulah yang kita sebut dengan defisit neurologis vokal. Ya, mungkin kira-kira kalau stroke sendiri pengobatannya apa ya? Oh iya. Kalau kita bilang pengobatan stroke sebelum kita menuju ke terapi, kita harus mengetahui dulu patofisiologi, guys. Ya, itu kalau di medis atau di kedokteran itu ada istilah patofisiologi. Apa itu patofisiologi? Patofisiologi ada dua kata, yaitu pato, itu asal kata dari patologi, dengan fisiologi. Nah, berarti kalau fisiologi itu normal, berarti patologi ada sesuatu ketidaknormalan perjalanan penyakit. Adapun patofisiologi daripada stroke sendiri, kita ketahui tadi stroke ada stroke infak atau penyumbatan dan stroke hemoragik atau stroke pendarahan. Maka dari patofisiologi itu kita bisa melihat kalau stroke infak atau stroke penyumbatan itu dikarenakan adanya penyumbatan pada pembuluh darah di otak ya, yang mengakibatkan suplai darah dari jantung terhambat. Akibatnya apa? Karena terhambatnya aliran darah dari jantung menuju ke otak mengakibatkan terjadinya lesi ya, ataupun ya kematian ya dari sel otak yang mana harusnya mendapatkan vaskularisasi atau mendapatkan aliran darah. Itu stroke penyumbatan patofisiologinya. Kalau stroke pendarahan, patofisiologinya adalah dikarenakan ya biasanya karena tensinya yang begitu tinggi ya guys ya, begitu tinggi ya, sehingga karena permeabilitas daripada pembuluh darah otaknya itu mengalami gangguan. Bisa kita bayangkan karena aliran darahnya tinggi, akibatnya apa? Pembuluh darahnya pecah guys. Nah, itu maka terjadilah pecahnya pembuluh darah. Itu yang kita sebut dengan stroke hemoragik ataupun stroke pendarahan. Seperti tadi, pertanyaannya adalah bagaimana penanganannya? Karena patofisiologinya berbeda, maka penanganannya pun berbeda. Sangat berbeda sekali, nggak sama antara penanganan stroke infak dan stroke hemoragik. Kalau pada stroke infak ya, penanganannya biasanya kita memberikan antiplatelet ya. Ataupun kalau pada kasus emboli kita berikan antikoagulan ya. Antiplatelet itu sejenis aspilet, clopidogrel. Kalau antikoagulan itu heparin ya. Nah, sedangkan kalau pada kasus stroke hemoragik, karena patofisiologinya terjadi pecahnya pembuluh darah, maka penanganannya bagaimana agar ya darahnya itu bisa terserap ya. Kadang biasanya yang sering terjadi karena adanya pecahnya pembuluh darah mengakibatkan kalau bahasa kita TIK-nya meningkat atau tekanan intrakranialnya meningkat. Nah, itu kalau tidak segera kita memberikan cairan osmolalitas akan mengakibatkan terjadinya herniasi ya. Nah, itu yang biasanya kalau tidak segera ditangani, pasien bisa mohon maaf memburuk kondisinya, bahkan mohon maaf meninggal gitu guys. Oke, mungkin itu saja. Mungkin saja dari saya guys ya. Banyak ilmunya. Nah, itu.
Ya karena kebetulan kita alhamdulillah baru selesai sub neurointervensi guys. Mohon doanya ada satu lagi guys. nih. Nah, sebelum apa namanya sebenarnya sih pengen sih tahu sih mungkin penonton apa sih yang sekarang ini katanya ada yang metodenya DSA itu, jelaskan sedikit aja. Oke guys. DSA itu digital subtraction angiography. DSA itu ya sangat penting sekali bagi pasien-pasien yang mengalami stroke ya. Karena dengan kita melakukan DSA, maka kita bisa mendapatkan gambaran atau visualisasi secara akurat pada pembuluh darah di otak ya. Mekanismenya adalah kita akan melakukan puncture atau penusukan jarum dari namanya arteri femoralis yang sebelah kanan. Nah, nanti di situ akses untuk masukkan kateter ya menuju ke pembuluh darah yang akan menuju ke otak. Biasanya aksesnya melalui arkus aorta, lalu kita masukkan ke arteri karotis yang sebelah kanan. Nah, begitu pula nanti setelah kita lakukan kontras dan kita lanjutkan dengan menyemprotkan intra-arteri heparin flushing, ya kita lanjutkan terus ke arteri karotis yang sebelah kiri dan arteri vertebralis yang sebelah kiri guys ya. Nanti dari DSA itu kita bisa mendapat gambaran secara detail ya. Bagaimana gambaran pembuluh dari otak. Nah, dari situ kita akan bisa melakukan penanganan-penanganan lebih lanjut yang tujuannya kembali lagi untuk kesembuhan daripada pasien. Nah, gitu guys ya. Dari saya. Berarti sebenarnya DSA itu sebagai sarana untuk pengobatan atau diagnostik aja. Kalau kita di neurointervensi itu untuk diagnostik guys ya. Terus kira-kira untuk yang melakukan DSA itu pasien-pasien dilakukan pada pasien yang stroke lama atau stroke yang baru atau bagaimana? Stroke akut bisa, stroke yang lama pun juga nggak ada masalah ya guys ya. Angka kesembuhannya kalau stroke lama? Karena tadi kita akan mengetahui bagaimana adanya stenosis pada pembuluh darah di otak. Maka kalau setelah kita melakukan DSA dan kita tahu stenosisnya, maka penanganannya bisa kita lakukan balon angioplasti atau kita lakukan pemasangan stent guys. Tujuannya biar lancar guys aliran darah. Oke, terima kasih ilmunya. Oke. Bermanfaat. Oke, mudah-mudahan kita semua ya, Sehat selalu. saya sekeluarga dan seluruh keluarga besar Alim Tebireng dimanapun berada diberikan kesehatan ya. Itu yang paling penting, sehat dulu. Sehingga dengan sehat kita bisa memberikan kemanfaatan ataupun kemaslahatan baik untuk kita sendiri ataupun orang lain. Salah satunya dengan cara apa? Silaturahmi guys ya. Bersyukur, bahagia dan silaturahmi. Oke guys, gitu dari saya. Ini kita sudah mau nyampe Cibinong, alhamdulillah sudah relatif lancar ya. Tadi hujan deras tapi sudah sudah nggak terang ya. Oke guys, terima kasih. Oke, sampai berjumpa nanti di Rumah Sakit Medika Dramaga. Oke, makasih. Mudah-mudahan Haji Udin diberikan kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, saat ini kita akan belok ke kiri ya, ke arah Lingkar Bogor ya. Kalau lurus ke arah Sukabumi ya, Ciawi dan Sukabumi. Nah, kita belok kiri guys ya, untuk menuju ke Lingkar Bogor guys. Ya, kita ambil yang sebelah kanan ya. Kalau yang kiri nanti ke arah Lingkar Selatan. Nah, kita ambil yang kanan guys. Tadi terang, sekarang hujan. Memang deras ya guys ya. Ini kita turun ya.
Jalan Saleh Iskandar ya, ke arah Bogor. Oh, hujan deras guys. Tapi memang udah hujan ya, ya merata nih hujannya guys. Kita udah nyampe ke Bogor ya. Ini dia Jalan Saleh Iskandar. Kita akan belok ke kiri ke arah Cibadak Ciampea ya. Nah ini guys, belok ke kiri guys. Hujannya deras. Kota Bogor, kota hujan ini kan ya. Mau jam 1 mau jam 2 kan juga ditunggu. Oke. Pokoknya Gus Mitun, mantap Guset. Sukseskan program. Sukseskan program. Masya Allah, alhamdulillah. Udah agak enakan. Saya rasa turun tadi darahnya 220/100. Iya. Dan sekarang udah turun. Biasanya sih kalau akut memang apa bagi aktivitas. Iya, sadarnya nggak penuh memang. Udin. Iya. Udin. Sadar memang. Mudah-mudahan bisa terserap. Kenapa? Iya, iya. Nggak sadar itu saya kok penuh kan 15 Bu. Ini di bawah 15 gitu loh. Kalau kita bilang GCS-nya, gas kemaskelnya di bawah 15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Soleh, spesialis neurologi. Turut prihatin ya Bu ya atas kejadian sakitnya Kang Haji Udin ya Bu ya. Iya. Memang kejadiannya mendadak ya Bu ya. Iya, mendadak Pak. Kapan? Jam berapa? Mohon maaf. Tadi sekitar jam 1-an lah habis sholat zuhur ya. Oh. Habis sholat zuhur sempoyongan gitu. Jadi Langsung ya. sebelumnya- Habis sholat zuhur berarti. Habis Sebelumnya ada keluhan nggak Bu? Mohon maaf. sebelumnya nggak ada sih. Nggak ada. Oh, nggak ada. Berarti Biasa nyambut biasa ini perwakilan keluarga gitu ya. waktu sebelum sholat zuhur nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Nggak ada keluhan sakit kepala atau apa? Nggak ada? Nah, sampai megang mic segala gitu ya di biasa keluarga gitu ya. Habis Oh. pengajian keluarga. Oh iya, gitu. betul. Emang sudah punya riwayat darah tinggi lama ya Bu ya? Kalau riwayat ininya sih apa namanya darah tinggi emang udah lama. Udah lama ya? Udah lama ya? Sekarang Kontrol udah- rutin juga? Rutin. Oh, stroke baru pertama ini ya? Iya. Kalau stroke ini baru. Iya. Tapi kalau darah tinggi sudah sering kontrol rutin, cuma ya itu ya naik turun ya Bu ya? Ya naik turun ya. Nggak nyampe Terakhir- 220 sih. Oh iya betul. Terakhir kontrol berapa tensinya Bu? Terakhir kontrol semingguan yang lalu lah. Tapi kadang-kadang suka ke puskesmas juga sembuh gitu. Alhamdulillah. Mohon maaf, masih merokok, ngopi? Ya, kayaknya mungkin tadinya kan Iya, iya. berhenti, sekarang dimulai lagi gitu. Oh iya. Gitu. Makan mungkin kurang gitu ya. Iya. Mohon maaf Bu, apa tadi pas waktu kejadian jam 12:30 ya, jam Iya, 1. jam Oh nggak habis sholat zuhur ya? kurang lebih. Habis sholat zuhur. Ya, habis Terus sholat waktu pas kejadian langsung tiba-tiba langsung nggak sadar atau gimana Bu? jadi Jatuh gitu? pas kejadian tuh kan ngobrol-ngobrol jadi kayak yang ngantuk gitu. Oh, Dipegang sama adenya gitu. Jadi kok kesempoyongan gitu kayak yang orang mabuk gitu ya. oh ya Allah. Kirain ibu apa namanya? Ngantuk mungkin. Iya. Malamnya begadang gitu. Iya. Udah ditidurin Itu aja. di rumah? Di rumah adeknya di sini Oh. di Dermaga Cantik. Oh, Kebetulan lagi ada pengajian keluarga gitu. iya. Terus udah tidur sekitar setengah jaman lah. Iya. Udahlah kita ke rumah sakit aja. Kalau Iya.
Betul. Hmm. Tadi langsung di scanning. Terus setelah itu langsung dibawa ke sini langsung? Iya, Oh, itu sudah nggak sadar waktu itu? langsung nggak sadar. Biar cepat Yang biasanya. bingung Bu. ini guys. Iya, betul. Ini lemah. Langsung tangan. anggota yang kiri yang lemah ya? Yang kiri yang lemah. Betul, 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 betul. Jam berapa Bu dibawa ke sini tadi Bu? Dibawa ke sini sekitar jam 2-an dah. Jam 2-an ya? Iya, jam 2-an. Oh iya. Jam 2-an. Iya Ibu, saya mewakili keluarga besar IKPT Jawa Barat turut prihatin ya. Iya, Mudah-mudahan ya Kang Haji Udin segera diberikan kesembuhan ya. amin ya. Dan penyakitnya diangkat ya Bu ya. Amin ya. Dan mudah-mudahan segera bisa kembali seperti sedia kala ya, bisa beraktivitas. Mudah-mudahan keluarga pun juga diberikan kesabaran, ketabahan ya Bu ya. Amin ya. Ya, ada yang disampaikan kepada seluruh alim tawirin dimanapun berada Bu, mohon maaf. Amin, amin, amin. Ada yang disampaikan? Ya minta doanya aja dari seluruh anggota IKPPT Siap. untuk kesembuhan Amin, amin. Pak Haji gitu. Amin, amin, amin. Amin. Oke. Oke. Sementara begitu ya. Iya, iya. Dari saya, Ya. Dr. Soleh, spesialis neurologi ya. Tadi alhamdulillah sudah Ya. menyampaikan banyak hal kepada dokter yang menjaga ya Bu ya. Ya, terima kasih atas bantuannya. Iya, memang terpanggil Bu. Tadi saya kebetulan dari Jakarta ke ini ikutnya Dramaga ya Bu ya. Tadi juga ada telepon kan kata Pak Haji Dada. Iya. Oh ada gitu, tapi oh iya itu katanya dari IKPPT juga. Oh, iya. Ya. Nanti ke sana malam katanya mau ke sini. Iya. Ya, ditunggu Iya. gitu. Terima kasih juga Iya. ke Bapak ya yang udah ngebantu lah istilahnya. Iya, iya. Tentunya nanti akan saya bantu follow up terus Bu ya. Untuk perkembangan Bapak ya. Nanti kalau ada informasi kabari saya aja Bu ya. Iya, insya Tadi saya mau coba untuk merujuk ke Jakarta, tapi kasihan kalau jauh Bu. Iya. Masih bisa di Bogor kan, bisa Betul. untuk Untuk jenguk atau nengoknya ya Bu ya. Oh, jadi nggak terlalu jauh lah. Iya. Oke, gitu saja dari saya. Dan ini saya Bu, siapa namanya Bu? Ibu Rum. Ibu Rum ya, istri dari Kang Haji Udin ya. Mudah-mudahan Kang Haji Udin segera diberikan kesembuhan. Amin. Ibu Rum sekeluarga, mudah-mudahan diberikan kesabaran dan ketabahan untuk merawat Kang Haji Udin ya. Amin. Gitu saja dari saya, mudah-mudahan kita semua keluarga besar Om Tobido selalu dengan kesehatan dan keberkahan. Amin, amin, amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.